Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi sistem informasi kali ini. Pada kali ini kita bahas tentang hubungan sistem informasi, infrastruktur, dan perkembangan dunia teknologi pada saat ini. Ya, ada komponen dasar sistem komputer, hardware, peripheral, kemudian apa yang akan menjadi pilihan bagi dunia saat sekarang ini, perkembangannya bagaimana, kemudian cara akses, keamanan, kapan saja, di mana saja bisa mengakses sistem informasi. Baik. Nah, baik, selanjutnya kita lihat infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Ya. Komponen sistem komputer, ya, itu standar bahwa di sistem komputer itu pasti ada berhubungan dengan hardware, ya. Hardware berarti penyedia sumber daya untuk komputasi dasar. Kemudian software, ya. Pertama itu ada operating system yang mengontrol, mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Untuk operating system ini juga banyak, ya. Ya, yang ada namanya Windows yang sudah banyak digunakan. Ada namanya FreeBSD, ada macOS dari Apple, ada Linux, ya, ada FreeBSD dan lain-lain. Dan ada juga sekarang kalau yang punya HP atau mobile itu ada Android, ya, dan ada juga beberapa aplikasi lain yang berbasis Android. Kemudian aplikasi program mendefinisikan secara cara pengguna sumber daya sistem, persoalan komputasi yang dialami oleh pengguna. Contohnya word processor, compiler, web browser, database system, video games dan lain-lain. Kalau pengguna berarti orang, mesin dan komputer lain. Nah, kalau kita lihat gambaran tentang hubungan, ya, ini hardware, ini operating system, ini sistem application, ini user, ya. Nah, dari sistem ini bisa kelihatan bahwa dari operating system ke komputer itu, ini operating system, ini sistem application, bahwa antara user dan application ke operating system itu harus ada penghubung, ya, untuk bisa mengakses sesuatu ke hardware, ya. Contohnya kalau anda mengetikkan echo hello misalkan, itu lewat aplikasi misalkan. Kemudian, ya, yang aplikasi itu berada di atas sistem operasi. Nanti untuk bisa dimengerti oleh hardware Anda, nah di dalamnya nanti ada lagi namanya kernel yang menerjemahkan kalimat echo hello ini ke prosesor. Karena prosesor itu tahunya adalah angka 0 dan 1 saja, maka dia menerjemahkan. Ini gambarannya. Ada user, kemudian diakses. Nah, kalau di sebuah perusahaan, gambaran umum tentang infrastruktur IT itu adalah ini perusahaan, ini headquarternya misalkan, ini cabang, ini cabang lain, ini internet, ada cafe dan lain. Nah, ini hubungannya misalkan ini internet PSTN video server yang dipancarkan lewat sebuah pemancar. Ini contohnya pakai WiMAX, ya, untuk bisa memberikan, ya, sinyal, untuk membagi sinyal untuk WiFi kepada pengguna, baik itu suatu perusahaan atau berbanyak perusahaan. Nah, di dalam infrastruktur, kalau dia dalam sebuah lokal, ya, lokal maksudnya sebuah perusahaan yang menyimpan sendiri servernya, berarti dia biasanya standarnya adalah modelnya client server, berarti ada servernya di sini, kemudian diakses oleh penggunanya, ya, kemudian disimpan di servernya, ya, penggunanya mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di server sini. Kemudian di dalam server tentunya ada aplikasi dan si operasi itu ada
jenisnya juga. Pertama tu lisens, ya, berlisensi. Jadi sistem operasi itu ada yang berlisensi seperti Windows itu, ya, ada lisensinya. Berarti Anda harus membayar beberapa rupiah, ya. Contohnya kalau Anda beli laptop, mungkin harganya realnya 5 juta, tapi kalau Anda ada sistem operasi di dalamnya yang berbayar seperti Windows, berarti harganya akan jadi sekitar 6 juta misalkan. Tapi kalau tidak ada, ya, atau sistemnya yang punya lisensi gratis seperti Linux, berarti harganya cuma 5 juta. Kita lihat perkembangan teknologi informasi, ya. Itu perkembangan teknologi informasi itu perkembangannya cukup pesat, di mana kita mengenal sekarang Internet of Things, ya, di mana seluruh kegiatan yang ada di perusahaan baik pribadi semuanya terhubung ke internet. Ya. Kemudian juga dengan era industri sekarang untuk menuju industri 4, sudah berada di industri 4. Nah, kita lihat 5 kunci pada industri 4, ya. Pertama itu di physical layer. Sini ada wearable, AR dan VR, ya. Kemudian ini berhubungan dengan visual, ya. Kalau sekarang sudah ada yang membuat presentasi yang contohnya yang seperti virtual, ya, virtual license. Virtual presentation. Kemudian ada advanced robotik, di mana pekerjaan manusia bisa dilakukan oleh robot yang lebih canggih dari biasanya, ya, bahkan ada yang buat robot seperti manusia. Kemudian 3D printing, ya, 3D printing berarti sebuah printer yang dihubungkan kepada sebuah komputer, kemudian dia bisa mencetak sesuai, contohnya membuat sebuah patung, gitu. Tidak harus pakai pahat lagi, ya. Jadi dia bisa membuatnya pakai 3D printing. Jadi membuat patungnya dengan printer khusus 3D. Kemudian connectivity layer, ya, pakai IoT, Internet of Things, ya, di mana kegiatan itu berhubungan dengan internet, ya, di mana ada embedded sebuah aplikasi atau sebuah teknologi lagi ditambahkan. Kemudian logical layer, ya, ada artificial intelligence, ya, di mana aplikasi yang digunakan yang menggunakan artificial intelligence yang dengan kecerdasan yang ya, contohnya nanti berhubungan dengan bisa jadi ke robotik atau ke VR, jadi penggunanya jauh lebih ini. Kemudian revolusi industri generasi keempat ditanya dengan kemunculan seperti tadi sudah kita bahas. Kemudian, nah, industri 4 framework contribution digital teknologi, ya. Sekarang pertama mobile device sekarang perkembangannya cukup pesat, di mana hampir seluruh orang menggunakan mobile device, di mana aplikasinya banyak di sini. Jadi hampir tiap hari kalau Anda lihat di kalau Anda menggunakan pengguna Android, berarti Anda lihat di Google di Google Marketnya pasti banyak aplikasi baru tiap harinya. Kemudian IoT platform, ya. Ini juga berkembang, di mana kalau perusahaan atau industri ya bisa melakukan embedded system kepada yang berbasis internet. Kemudian location detection teknologi. Sekarang yang paling sederhananya kita sudah mencari lokasi itu sudah mudah sekali dengan adanya Google Maps misalkan, atau pakai Waze, sehingga lokasi manapun bisa dicari dengan mudah. Kemudian ada advanced human machine interface seperti tadi, ya, ada robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kemudian authentication dan fraud detection, ya. Autentikasi, sekarang untuk autentikasi maksudnya adalah untuk melakukan masuk ke dalam sebuah sistem itu sudah canggih. Dari HP aja bisa pakai sidik jari, bisa pakai wajah, pengenalan wajah, bisa pakai suara dan lain. Kemudian ada fraud detection, di mana dia bisa mendeteksi
penipuan atau seseorang yang melakukan kejahatan. Tadi 3D printing sudah kita bahas, kemudian smart sensor, ya, ini sudah berkembang. Contohnya Amazon itu membuat sebuah supermarket di mana orang kalau ke sana tinggal mengambil barang, di mana HP atau mobil orang tersebut sudah terdaftar di sana yang berbasis cloud. Kemudian mereka berbelanja ke sana, mengambil barang, kemudian tidak ada kasir, tidak ada pegawainya di sana, tinggal ambil, kemudian mereka keluar dan akan otomatis ada sensor di setiap barang-barang tersebut apa yang Anda ambil, maka secara otomatis juga dia akan memotong di rekening perbankan Anda. Kemudian ada big data analytic, ya, advanced algorithm, ya, big data. Karena sekarang perkembangan teknologi banyak, maka big data menjadi sesuatu yang banyak digunakan. Big data berarti volume, di mana datanya besar, kemudian velocity, dan datanya itu bervariasi, ya, bisa dalam bentuk apa saja, kemudian bisa juga dalam kecepatannya, ya, velocity, variety. Dan kemudian multi level customer interaction dan customer profiling, ya, aplikasi yang memudahkan hubungan customer dan dengan produsennya. Kemudian augmented reality yang sudah banyak kalau Anda lihat film-film atau ini seperti Iron Man misalkan, itu kan ada yang mana dia bisa menyentuh atau membuat sebuah barang dengan sentuhan tangannya. Baru kemudian cloud computing. Cloud computing adalah sebuah teknologi, ya, kalau secara bahasa berarti komputer di awan, ya, berarti dia berbasis internet, di mana seluruh aplikasi dan bahkan sistem operasi itu ada di sebuah data center. Jadi di sebuah perusahaan itu tidak perlu lagi mempunyai sebuah data center atau server, semuanya ada di cloud, ya, di cloud itu, sehingga tidak perlu lagi ada orang IT di sebuah perusahaan, tidak perlu lagi ada SDN yang berhubungan dengan IT, karena seluruh aplikasinya ditaruhnya di cloud. Ini kalau seharusnya ada mata kuliah yang sendiri tentang cloud computing. Nah, tren teknologi di industri 4, ya, mulai dari 2018 sampai sekarang itu. Pertama itu artificial intelligence, ya, di mana 59% organisasi sedang menumbuhkan informasi untuk membangun kecerdasan buatan mereka sendiri. Harapan teknologi ini bisa meningkatkan pengambilan keputusan, pengalaman pelanggan, menemukan model bisnis lain. Kemudian diprediksi lebih banyak mesin pintar, robot, kendaraan mandiri, dan smart advisor, ya. Robot itu sudah banyak perkembangannya, di mana macam-macam robotnya, mulai dari buat bisnis, benar-benar bisnis alat berat misalkan, atau mau perusahaan mobil itu yang merakit itu semuanya sudah ini. Ada juga di beberapa perusahaan yang pelayannya adalah pelayan, misalnya yang bekerja, atau di sebuah restoran yang jadi pelayannya adalah robot, ya. Untuk kendaraan mandiri sudah ada beberapa negara sudah mencoba sopir taksinya itu tidak menggunakan orang, yaitu menggunakan semacam mobil pintar, ya, tidak ada sopirnya, yang dikendarai oleh komputer. Kemudian ini contohnya robot yang bernama Sophia yang diciptakan oleh Hanson Robotics. Kecerdasan buatan ditawarkan robot ini diklaim sebagai yang paling canggih. Sophia dapat berbicara sekaligus menanggapi lawan bicaranya serta mengeluarkan beragam ekspresi. Sophia pun diberi kehormatan sebagai robot pertama yang diberi kewarganegaraan. Jadi dia bisa mengeluarkan ekspresi, bisa menangis, bisa tertawa, bisa ini juga, ya. Ini kecanggihan dunia robotik sekarang. Kemudian aplikasi pintar, ya, ini sudah layak atau sudah biasa kita gunakan di smartphone Anda.
sudah, atau di laptop ataupun alat peralatan device yang lainnya, itu sudah setiap muncul aplikasi baru Anda bisa mendownloadnya, dan seperti saat sekarang ini ya, kita belajar lewat online, itu bisa lewat apa saja, lewat HP Anda atau di luar itu lewat sebuah aplikasi. Kemudian perangkat pintar ya. Contohnya ini, contohnya drone yang semakin canggih. Drone, mobil skymodi atau smart television merupakan contoh perangkat pintar, intelligent things ya. Dimana kalau di dunia pertahanan, drone-nya mirip pesawat, dia bisa melakukan fotografi dengan jarak yang jauh, dan bisa juga membawa peralatan seperti bom dan persenjataan lainnya. Kemudian seperti aplikasi pintar teknologi memanfaatkan kecerdasan buatan dan mesin pembelajaran, machine learning, dan untuk pengoperasian. Perangkat pintar tampaknya akan semakin populer, bahkan banyak analisis teknologi meramalkan kelahiran perangkat bisa beroperasi tanpa bantuan manusia ya. Paduan komputasi Cloud Edge ya, diprediksi 2020 pada ada 26 miliar perangkat teknologi akan terhubung melalui jaring internet. Namun di satu sisi, kompetisi awal sudah tak mampu lagi mengatasi beban pusat data, khususnya soal kecepatan, keamanan, kapasitas jaringan, dan manajemen data. Dibutuhkan pengembangan baru, yakni edge computing, teknologi yang menggabungkan antara cloud sistem pengiriman. Paduan ini memberikan model pengiriman data lebih efisien dan menjadikannya lebih aman. Admin virtual ya. Pernah Anda bingung menemui masalah ponsel, layanan call center 24 jam tidak ada yang mengangkat? Nah, teknologi dibangun memecahkan masalah tersebut. Teknologi tentunya berbasis kecerdasan buatan yang berarti akan memangkas biaya yang jauh lebih efisien. Dan mungkin saja di depannya admin virtual ini bukan sekadar teks lagi, tetapi bentuk avatar yang bisa diajak bicara. Ya. Jadi kalau pengganti dari call center, jadi Anda bisa bertanya, kemudian dia menjawab. Ya, kemudian itu yang menjawab adalah robot ya, bukan ada orang di dalam di call centernya. Ya, tren asisten suara banyak diterapkan dari tahun 2017. 9% seperti teknologi seperti Alexa dan Amazon, Cortana dari Microsoft, dan Siri dari Apple mewarnai asisten suara tahun lalu. Seperti sistem pada umumnya, sistem suara mampu membantu pengguna perangkat melakukan banyak hal sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi suara sudah mulai banyak dulu kan, ya paling banyak di Google ya. Di Google Anda bisa cari misalkan cari tempat, cari restoran, cari bisa lewat suara. Pengambilan keputusan bisnis ya, dan dengan kemajuan kecerdasan buatan ditambah dengan tambahnya sistem jaringan yang luas, banyak perusahaan memanfaatkan untuk mengambil keputusan ya. Teknologi kecerdasan ini dibuat kerap digunakan mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat karena data yang bisa diambil itu banyak dan bisa difilter berdasarkan yang sesuai yang kita butuhkan. Contohnya sebuah perusahaan ya, perusahaan bisa sekarang dengan big data dan sebuah aplikasi itu bisa menarik seluruh data yang ada yang diinginkan dari seluruh sosial media, dari website misalkan untuk lokasi Indonesia misalkan, dari seluruh web yang berbasis co-ID, web ID yang ada domain ID-nya diambil, kemudian dari Facebook, dari sosial media lainnya diambil juga, kemudian difilter sesuai misalkan sebuah perusahaan sabun, kemudian dia memfilter berdasarkan kata sabun, maka akan muncul sabun apa yang paling top, kemudian jenisnya apa, segala macamnya bisa, sehingga bisa ambil keputusan dengan baik. Blockchain ya, Anda bisa bayangkan blockchain sebagai buku besar yang ditempatkan sebuah ruang terbuka dan bisa dibuka oleh siapa saja. Blockchain biasanya untuk mencatat transaksi di dalam Bitcoin ya. Tahun ini blockchain diprediksi akan mencakup database, keamanan, analisis, manajemen moneter, dan identitas. Namun lantaran legalitas masih dipertanyakan, bisa saja teknologi ini belum dipakai di banyak negara. Jadi untuk blockchain di beberapa negara itu masih belum ya, karena uang digital yang biasa disebut dengan Bitcoin ini
masih di banyak yang belum melegalkan secara sah. Kemudian blockchain adalah sebuah konsep teknologi yang dapat membukukan transaksi data melalui catatan yang disebut dengan blok. Teknologi ini diklaim sebagai sistem yang paling aman karena tidak dipegang satu organisasi melainkan ribuan komputer publik. Tahun 2007 blockchain menjadi populer di lantaran mata wang kripto sejenis Bitcoin mengalami lonjakan dengan nilai yang fantastis. Meski begitu, banyak negara yang belum melegalkan transaksi melalui mata wang digital ini, tapi beberapa negara juga sudah, ya. Jadi blockchain bisa mengganti sentralisasi sistem seperti perbankan. Kemudian keamanan berbasis kecerdasan. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan harus dimainkan dengan keamanan, ya. Kalau tidak akan berubah menjadi sebuah kefatalan, ya. Karena teknologi continuous adaptive risk dan trust assessment bisa jadi satu jalannya. Tingkat keamanan kecerdasan buatan bahkan bisa memantau analisis keamanan dengan ukuran per detik. Adaptasi teknologi digital setiap aspek kehidupan berpengaruh pada keberadaan keamanan digital. Pasalnya naiknya jumlah transaksi melalui di jalur digital berdampak pada naiknya ancaman digital mengintai dari setiap sudut. Sejumlah perusahaan telah melakukan investasi untuk meningkatkan sistem. Tujuannya agar perusahaan tersimpan tetap aman dari tangan hacker, ya. Kemudian digital twins, ya. Kecerdasan buatan bisa juga lahir secara kembar. Hal ini dimaksud untuk mempermudah operasional digital yang membuat miliaran lintas data dalam tiap detik. Gabungan virtual reality dan augmented reality, ya. Ini sudah populer. Awal 2017, contoh augmented reality paling umum adalah game Pokemon Go dan live streaming Snapchat. Sedangkan virtual reality realitasnya maya adalah perangkat Oculus Rift besukan Facebook dan HoloLens dari Microsoft. Namun gabungan keduanya diprediksi menjadi teknologi baru yang akan bumi pada 2018. Ya, itu sudah ada. Kalau Anda download yang augmented reality itu ada di HP, sudah bisa di-download. Misalkan Anda mencari restoran, Anda lihat di sini, Anda arahkan cukup ke jalan raya, misalkan jalan raya Keranggan atau jalan raya Depok, Anda jalankan, nanti akan muncul restoran apa aja tanpa Anda harus mengetikkan sesuatu di dalam sistemnya. Ini gambaran dulu, ya, di mana perbedaannya. Sekarang anak-anak mainnya adalah Easter eggs di Oasis pakai perangkat VR disesuaikan di depan-depan sekolah. Kalau dulu berbeda, ya. Jadi anak-anak main sekarang mainnya VR. Kalau Anda lihat itu VR berarti ya seperti augmented reality, ya. Kemudian bila mobil, ini contoh lain adalah mobil Anda akan parkir sendiri. Sistem lalu lintas memonitor arus lintas dengan ketat, meminimalkan waktu berhenti berlalu di lampu lalu lintas. Kemudian menggunakan informasi dari kendaraan Anda tentang tujuan Anda. Telepon seluler Anda akan berbicara dengan bus Anda tanpa software, otomatis pakai bersama atau latih untuk membawa Anda dari titik A ke B dengan jejak karbon minimum dengan waktu yang minimum, ya. Kalau di Amerika, Departemen Transportasi membentuk Smart Cities Challenge atau kota cerdas yang menantang dan mendapat respon cukup antusias. Semua ini membutuhkan banyak komunikasi kabel dan manajemen jaringan, ya. Desain web tahun 2008 era notifikasi boost, ya. Ini contoh, ya. Aplikasi. Mengapa jadi tren website, ya? Yang utama karena notifikasi dikirim dari website, ya, tergantung pada aplikasi untuk mengirim pesan pengunjung. Kemudian kebangkitan bots, chatbot, ya. Konsep interaksi mikro pada desain web sudah banyak diterapkan sejak tahun lalu, ya. Sehingga namun salah satu interaksi mikro yang menjadi tren di tahun 2018 pengguna bots atau robot, ya, sekarang juga masih digunakan. Kemudian tantangan, ya. Memilih dari sumber daya alam ke kompetisi berbasis pengetahuan. Hubungan antara pengembangan pengetahuan dan ekonomi saling berkaitan. Kemudian ini zamannya
Ini industri 1, industri 2, industri 3, industri 4. Kalau industri 1 mechanical production equipment, ya. Ini baru mulai. Kemudian mass production assembly, the lines requiring labor and electricity energy. Di industri 4 automatic production using electronic and IT. Sekarang di industri 4 intelligent production, incorporated with IoT, cloud technology and big data. Industri 4 ini menggantikan tradisional ke algoritma kerja yang menyediakan intelijen peralatan manufaktur lingkungan dan perubahan dunia kerja, ya. Berarti dengan adanya ini secara fisik, ya, orang tentunya bekerja lebih sedikit pada sebuah perusahaan karena seluruh peralatan sudah menggunakan mesin atau robot atau artificial intelligence lainnya. Disruptif, inovasi disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, ya, dan akan menggantikannya. Ini universitas seperti Indonesia akan memainkan peran sangat vital menentukan daya saing Indonesia. Ini ekosistem, ya, inovasi ekosistem pendidikan ini. Nah, ini kata mereka sini. Apa saja fungsi harus dipegang di SDM di era disruptif, ya. Push beyond comfort zone, keluar dari zona zaman, ya. Kemudian bekerja dengan target atau capaian yang jelas, fokus, ya, memberikan aktivitas yang bermakna. Kemudian kita lihat blueprint untuk kesuksesan digital. Petakan bisnis pada industri 4, buat proyek awal sebagai contoh inovasi digital pada pekerjaan Anda. Tentukan kemampuan yang Anda butuhkan untuk mencapai visi, menjadi ahli dalam analisis data, merubah menjadi perusahaan digital. Secara aktif merencanakan pendekatan ekosistem, kembangkan solusi produk pengembangan Anda, ya. Realita, ya, revolusi industri 4 menciptakan dunia yang lebih adil dan stabil. Strateginya mengambil pendekatan holistik untuk perencanaan strategi, mengeksplorasi bagaimana kemampuan inti dapat ditingkatkan dengan yang baru, dan mengembangkan produk dan layanan baru dan menciptakan nilai baru untuk berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas, ya. Kemudian bakat dan tenaga kerja, jadikan prioritas untuk mempersiapkan pekerja yang merenovasi industri 4 dengan menciptakan budaya pembelajaran dan kolaborasi dan menciptakan peluang pelatihan baik dalam organisasi maupun di komunitas yang kurang terlayani. Teknologi, lihat teknologi yang sebagai pembeda paling kuat di industri 4 dan berinvestasi dalam berintegrasi aplikasi baru yang dapat mendukung model bisnis baru, dan yang paling penting memahami bahwa industri 4 seharusnya tidak terbatas pada suatu bagian organisasi. Mereka harus terintegrasi di seluruh organisasi untuk lebih mendukung spektrum tanggungjawab yang luas para pemangku kepentingan untuk diperlukan pengembangan di dunia industri. Baik, kita simpulkan terus. Kesimpulannya adalah bahwa terus belajar hal-hal yang baru di bidang yang kita lakukan agar sebagai SDM menjadi expert, ya. Karena persaingan dari 2015 itu sudah ada pasar bebas di mana orang-orang dari luar itu sudah mulai bisa masuk ke sini, ditambah lagi teknologi, maka persaingan SDM bukan saja dengan SDM lainnya di negara lain, juga persaingannya adalah dengan mesin atau komputer atau sistem komputer. Kemudian lapangan pekerjaan yang hilang karena tergantikan oleh teknologi dapat segera tergantikan pula dengan munculnya lapangan kerja baru seiring dengan adanya ide-ide baru di dunia bisnis. Dukungan seluruh anggota masyarakat untuk mutlak diperlukan. Masyarakat diharapkan dapat bersikap terbuka dan tidak anti terhadap perubahan agar seluruh sinergi tersebut dapat berjalan dengan baik dalam mewujudkan komitmen kepentingan bersama mencapai kehidupan yang lebih baik, ya. Kemudian perubahan adalah satu keniscayaan yang tak terelakkan bagi seluruh umat manusia. Hasilnya sinergi tersebut mungkin dapat diraih secara tidak lagi secara insan umum dengan kerja keras. Untuk mewujudkan harus mulai dari sekarang, ya. Baik, mungkin itu dulu untuk pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.